lagi bersama kami di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Amin. Pada video yang lalu, kita telah membahas akhir tragis dari keluarga Romanov, keluarga kekaisaran Rusia yang telah memimpin negara terluas itu selama 300 tahun. Tidak hanya digulingkan dari posisinya, Tsar Nicholas II yang merupakan tsar terakhir dari kekaisaran juga harus mengalami nasib yang sangat tragis. Dirinya bersama istri dan kelima anaknya beserta pelayan setianya harus dibunuh dengan cara yang amat keji. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat video sebelumnya. Dan kali ini untuk video terbaru kami, mengingat saat ini adalah bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan negara Indonesia, kami akan membahas salah satu peperangan yang terjadi selama beberapa bulan dari kemerdekaan RI di tahun 1945. Perang yang meletus di tanggal 10 November 1945 tersebut menyulut semangat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kala itu. Dengan peralatan yang kalah dibanding pihak lawan, tidak membuat semangat untuk mempertahankan kemerdekaan luntur. Di sini, kami akan membahas kronologi peristiwa bersejarah tersebut secara singkat. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Tanggal 31 Agustus 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato 19 September 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Sebelumnya, pasukan sekutu termasuk ada Inggris dan Belanda telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda bergabung dalam RAPWI atau Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun, di balik dua tugas tersebut, tentara Inggris juga datang dengan misi mengembalikan Indonesia ke Belanda. Itu sebabnya, kedatangan pasukan AFNI turut diikuti dengan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Misi inilah membuat masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Surabaya, marah, yang akhirnya menjadikan penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris mengembalikan Indonesia sebagai bagian dari koloni Belanda kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali merah putih. Perang pertama antara pejuang RI dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut, perwakilan Indonesia melakukan musyawarah dengan pihak Belanda. Perundingan tersebut berakhir meruncing karena salah satu perwakilan Belanda, yakni Plukman, mengeluarkan senjata api hingga akhirnya menimbulkan pertikaian. Plukman kemudian tewas oleh salah satu rakyat Surabaya bernama Sidik di depan Hotel Yamato. Di waktu yang sama, terjadi kericuhan yang menyebabkan warga masuk ke hotel. Masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusnowibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih saja. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok. Pertikaian yang meletus ini menyebabkan tewasnya salah satu perwira Inggris, yakni Brigadir Jenderal atau Brigjen Aubertin Malaby pada tanggal 30 Oktober 1945. Posisi Malaby sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansert yang juga Komandan Divisi 5 Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mansert mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri.
2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Tak hanya itu, pemimpin tentara sekutu tersebut juga meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum, yakni pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Adapun tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Asbullah. Pertempuran Surabaya yang terjadi selama 3 minggu menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia. Seperti pertempuran pada umumnya, peristiwa 10 November 1945 juga menimbulkan korban jiwa. Peristiwa bersejarah ini memakan korban jiwa di pihak Indonesia sebanyak 6.000 hingga 16.000. Sementara dari pihak sekutu, korban jiwa diperkirakan mencapai 600 hingga 2.000 orang. Adanya pertempuran ini juga menyebabkan banyak warga sipil di Surabaya akhirnya mengungsi ke daerah lain yang lebih aman. Walaupun pasukan Indonesia kalah dalam bidang kemiliteran, namun secara moral, bangsa Indonesia mengalami kemenangan. Hal ini dibuktikan dengan semangat perjuangan yang terus berkobar. Pertempuran Surabaya juga diketahui mempengaruhi daerah-daerah lain di Indonesia. Di beberapa wilayah Jawa, tentara Inggris harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang tidak kalah sengit dari perlawanan masyarakat Surabaya. Setahun setelah peristiwa itu terjadi, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Baiklah, itu adalah cerita singkat di balik perang mempertahankan kemerdekaan yang berkecamuk pada 10 November 1945 di Surabaya. Semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang positif dan informatif. Nantikan video terbaru kami lainnya di channel Tim Story Dunia.